Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita semua nikmat serta karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan hari ini, yaitu untuk melaksanakan kegiatan masa kajian Islam atau singkat yang tadi Provinsi Senin 4 tahun 2020 ini. Kalau kita datang, tak lupa kita serahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat, sampai kepada kita selaku umatnya, dan insya Allah kita bisa istiqomah dari bagian akhir nanti. Sebelumnya gimana nih kabar teman-teman semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik-baik ya. Mari sama-sama kita buka dengan membaca kalimat Bismillah sebagai pembuka acara kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi selanjutnya akan ada pembacaan tilawah dan sari tilawah Al-Quran yang akan disampaikan oleh saudara kita, saudara Tumpang dan saudari Kotia. Kayaknya dengan kepada Tumpang dan kayaknya Sobi dan Pak kami silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad, dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu yang memberatkan punggung, dan kami titipkan sebutan namamu bagimu, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, dan hanya pada Tuhan Allah engkau berharap. Maka benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ta'ala berkata ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumu ra'aitu usalli bila hadis Sadaqallahul azim, sadaqallahu rasulullah karim. Baik ikhwan billah wa akhwat rahmatullah. Kelihatan kan slide-nya? Gimana? Jelas? Alhamdulillah, bersyukur kita menjadikan kepada Allah. Sampai saat ini Allah masih berkenan memberikan kita begitu banyak kenikmatan, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa hadir di tempat ini dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu. Luruskan niat kita
ikhlas karena Allah. Jangan sampai kehadiran kita di tempat ini dikotori dengan niat tidak mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena segala sesuatu yang kita niatkan bukan karena Allah, mungkin kita akan dapatkan, tapi hanya sebatas apa yang kita inginkan. Tapi kalau niatnya untuk Allah dan Rasulnya, maka insya Allah kita akan mendapatkan Allah dan Rasul. Kalau sudah mendapatkan Allah dan Rasul, tentu kita akan mendapatkan apapun yang kita inginkan. Ya. Iman-iman, iman Islam, ikhwan wa akhwat, ini penting untuk kita syukuri, karena tidak semua orang mendapatkan iman-iman dari Islam ini. Dan kita yang sudah mendapatkan nikmat iman ini, nikmat Islam ini, harus senantiasa menjaganya, ya, menjaga agar nikmat iman Islam ini tetap Allah berikan kepada kita atau tidak hilang. Ya, kalau hilang bahaya. Ya, bahayanya seperti apa kalau kita tidak mendapatkan nikmat iman dari Islam ini? Tentunya bahayanya bahaya dunia dan akhirat. Dengan nikmat iman dan Islam ini akan membawa kita kepada keselamatan dunia dan akhirat. Peluang untuk hilangnya iman dan Islam itu banyak sebenarnya. Peluang kita untuk kehilangan iman Islam itu banyak, bahkan dekat dengan kita. Handphone kalian itu, handphone kalian itu salah satu wasilah, sarana atau tempat yang memungkinkan nikmat iman dan Islam kita mungkin akan hilang. Di handphone itu banyak beberapa tontonan-tontonan, tulisan-tulisan yang mungkin bisa menghilangkan nikmat iman kita. Jadi hati-hati, ya, hati. Apalagi media sosial sekarang ini lebih cenderung tidak sehat. Jadi bijaklah dalam menggunakan media sosial. Kalau bisa kalian yang menjadi orang-orang yang mewarnai media sosial itu dengan hal-hal yang positif dan baik. Dan perlu kita syukuri dengan apa yang Allah berikan. Selain nikmat iman dan Islam, banyak nikmat lagi yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat. Tentunya kalau kalian gak sehat, gak bisa datang ke sini, ya. Benar ya? Maka perlu kita syukuri. Nikmat apa lagi? Nikmat apa lagi? Waktu luang. Sehat ada, nggak sakit, tapi kadang waktu luang yang bisa menghambat kita untuk menuntut ilmu. Kadang waktu luang pun sudah dikasih, kita nyempit-nyempitkan waktu luang. Pak, sibuk saya nggak bisa datang. Padahal kesibukannya hanya kesibukan yang nggak jelas. Apalagi nikmat yang Allah berikan. Apalagi kedua, apa? Panjang umur. Nikmat panjang umur. Ya Allah masih kasih kita panjang umur. Ya Allah masih memberikan kita nikmat panjang umur. Ini internetnya putus, menambah peluang kita untuk senantiasa menambah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
agar bekal kita ketemu sama Allah itu banyak. Mentor siapa? Sampai jam berapa? Sampai jam 11 ya? Tidak, terus sampai jam 11. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan para pengikutnya yang istiqomah dalam menjalankan syariat Islam. Baik, ikhwan wafatillah, hari ini kita akan belajar tentang fikih. Yang saya diminta untuk membawakan tentang fikih sholat. Terlebih sholat fardu. Ikhwan, doakan sholat fardu, sholat 5 waktu itu bukan hanya sekedar kewajiban kita sebagai seorang muslim dan mukmin, tapi ini adalah sebagai amalan penentu. Amalan penentu. Bahkan saking pentingnya ini salat, maka ini menjadi rukun apa? Rukun Islam. Rukun Islam yang berapa? Rukun Islam yang berapa salat? Rukun Islam yang Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Yang pertama mengucapkan kalimat syahadat. Jika pengen masuk Islam, kuncinya pertama adalah mengucapkan kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa itu syahadat? Sebuah persaksian, sebuah perjanjian. Jadi kalau kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berarti kita sudah naikkan kontrak sama Allah. Sudah buat perjanjian dan buat sumpah. Itu artinya kalau naikkan kontrak berarti punya perjanjian yang kuat. Bukan hanya perjanjian di atas kertas, kalau orang transfer pemain bola ada kontraknya kan, tanda tangan ya pemain bolanya sama klubnya, tanda tangan kan, punya tanggung jawab kan dia, komitmennya ada kan? Ada. Komitmen seorang pemain bola ketika tekan kontrak terhadap klubnya, maka dia harus apa? Harus bermain di klub tersebut dengan sebaik-baiknya. Itu sebagai bentuk komitmen si pemain bola. Kita juga sama. Ketika kita mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berarti kita sudah terikat kontrak sama Allah dan punya komitmen bahwa kita akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya Rabb, satu-satunya Tuhan yang ada di semesta raya. Nggak boleh ada Tuhan yang Tuhan itu apa? Bicara Tuhan apa? Yang kita sembah, yang kita taati, yang kita patuhi, kemudian yang kita mintai. Minta apa? Minta nikmat, rezeki, itu semua itu adalah Roh Tuhan. Ya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Roh yang mengatur itu semua, dan kita nggak boleh mengakui yang lain. Itu kontrak kerjanya. Ya. Dan salah satu bentuk komitmen kita kepada Allah, tentang ketaatan kita kepada Allah, ketika Allah
perintahkan kita aqimis sholat, dirikanlah sholat, maka harus kita melaksanakan sholat. Tuh, jadi urutannya begitu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kunci pertama masuk Islam, tekad kontrak. Setelah kita tekad kontrak, maka ada komitmen yang harus kita lakukan, yaitu salah satunya adalah sholat. Mendirikan aqimis sholat. Kemudian bagaimana cara kita melakukan sholat ini sebagai bentuk ketaatan dan ibadah kita kepada Allah? Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi, berjanji, bersumpah bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Yang Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai contoh, suri teladan. Allah mengutus Nabi Muhammad kepada kita untuk menjadikan beliau contoh kita untuk kita ikuti. Caranya sholat kepada Allah gimana? Ikutin Nabi Muhammad. Benar? Maka Rasulullah SAW bersabda, laksanakanlah sholat sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya. Jadi sholat ini kewajiban atau perkara yang amat sangat penting. Dirukun. Bicara rukun, sesuatu yang harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan berarti tidak sah, tidak jadi. Rukun Islam ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Kalau 5 rukun ini salah satunya ada yang diingkari atau kalian tolak, maka kalian belum disebut seorang Muslim, bukan orang Islam. Saya nggak perlu bersyahadat. Berarti dia atau mengingkari syahadat. Saya nggak perlu sholat nggak wajib buat saya. Saya nggak perlu zakat. Saya nggak, kalau bulan Ramadan nggak mau puasa. Terdosa loh, nggak peduli. Itu mengingkari. Kalau rukun, namanya rukun itu nggak boleh ditinggalkan, gitu ya. Rukun itu sholat. Bahkan nanti di hari kiamat, sholat menjadi penentu seluruh amal. Kalau sholatnya bagus, maka bagus pula. Ini jadi barometer. Sholat itu jadi barometer. Apa barometer? Menjadi tolak ukur, menjadi patokan. Kalau sholatnya bagus, otomatis amalan-amalan yang lain juga bagus. Atau bisa jadi sholat itu menjadi sebab ibadah-ibadah kita yang lain itu diterima atau diberikan pahala atau balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mengatakan dia Muslim, terus sholatnya bolong-bolong, sholat wajibnya ya, sholat fardunya bolong-bolong. Dengan entengnya dia katakan, kan bisa ditutupi dengan amalan-amalan yang lain, misalnya sedekah, ya, atau misalnya yang lain. Bisa nggak kira-kira? Bisa nggak? Padahal kata Nabi tadi, kalau sholatnya baik, maka seluruh amalnya baik. Kalau sholatnya buruk, berarti jadi nggak bisa. Enak banget gitu ya. Berarti kalau begitu orang non Muslim berhak nggak masuk surga kalau dia berbuat baik di dunia, tapi nggak sholat, nggak syahadat. Misalkan ada orang non Muslim, berarti bukan Islam, berarti nyembahnya bukan Allah,
tapi dia berbuat baik. Dia nggak sholat, tapi dia berbuat baik. Oh, banyak melakukan amal bakti sosial, ngasih anak orang miskin, anak yatim, misalnya. Gimana kira-kira? Karena iman, Ya? jadi karena iman dengan agamanya kuat. Sesuai kan ya? Enggak ada, karena dia enggak ada waktu. Ya, jadi kalau ada orang Islam yang mengatakan, oh saya nggak perlu sholat, nanti kalau sholat saya bolong-bolong, saya bisa ganti dengan ibadah yang lain. Itu tidak bisa. Apalagi sholat itu sebagai rukun. Ya. Nah, karena ini sangat penting, maka perlu kita belajar bagaimana sholat yang sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ya benar-benar merujuk kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kelas berapa? Kelas 10 10 sama 11. Dari kelas 12. Kelas 10, kelas 11 usia SMA, berarti usianya rata-rata 16 ya. 16 tahun. Kalau sholat masih banyak yang bencana kan? Masih. Ya. Ini ketahuan. Kalau sholat Jumat aja kelihatan tuh tahu. Udah mau berisik, ngobrol, kadang main senggol-senggolan, masih main ledek-ledekan. Padahal sholat fardu kewajiban masih dibencanakan. Banyak kan? Anak rohis ada kayak gitu. Coba makan ya. Anak rohis, tapi mencontohkan kepada yang lain sholatnya masih berjalan atau sholatnya nggak benar. NKI tiap pekan, PMAI tiap pekan, tapi sholatnya nggak menjadi contoh yang baik. Ya, Pak. Rois itu dari dulu menjadi sorotan, bukan OSIS. Ada yang apa OSIS? OSIS, organisasi Rois di bawah OSIS. Rois di bawah OSIS. Secara hierarki keorganisasian, Iya. tapi karena Rois adalah organisasi, bukan sekedar eskul, organisasi yang membawa warna Islam. Bicara Islam di sini bukan sekedar ibadah-ibadah ritual sholat, ngaji, tapi Islam secara kafah menyeluruh. Jadi kalau bicara Islam yang kafah, anak rohis itu yang belajar Islam harus pintar juga, harus dapat ranking juga di sekolah, di kelas. Anak rohis itu harus jadi pionir dalam setiap berprestasi di sekolah, karena dia belajar tentang Islam. Wal asri, dia belajar benar. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu, sesungguhnya manusia dalam kerugian, kesengsaraan. Illa alladziina aamanu, kecuali orang yang beriman. Dengan imannya kemudian dia melakukan wa 'amilus shalihat, amalan-amalan yang saleh. Apa amalan-amalan saleh? Bukan hanya sholat, ngaji, puasa, bukan. Tapi amalan-amalan atau kerjaan-kerjaan atau perbuatan-perbuatan yang saleh, yang baik. Baik ini dalam kacamata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikapnya baik, attitude-nya bagus, ngikutin aturan sekolah dengan baik. Nah, itu jadi contoh. Ini anak baik semua kan? Iya.
Ada yang dapat ranking 1 atau juara kelas? Rata-rata ranking berapa? Kamu ranking berapa? Ranking 10, masih masuk 10 besar. Kamu ranking berapa? Nah, nggak dapat. Berapa jumlah siswanya? 36. Kamu dapat ranking berapa? Peringkat 20 dari 20 siswa. Oh. 34. Yang peringkat 10 besar siapa itu? 1, 2, 3, 4. Nah, tuh. Dan awalnya gimana? Ada berapa orang? 3. Berapa orang yang 10 besar? Zaman saya itu hampir setiap kelas jadi juara kelas, bahkan ada yang jadi juara umum. Dan kita sangat-sangat menjadi sorotan guru-guru dan harapan semua guru untuk menjadi contoh buat siswa yang lain. Bukan hanya dalam pelajaran, tapi juga dalam hal attitude, sikap. Ya, sampai nanti belajar Islam, belajar agama. Tapi jangan sebaliknya, anak rohis justru menjadi citra buruk buat Islam, bukan buat rohis saja, tapi buat Islam. Oh, anak rohis yang belajar agama Islam, memang Islam ngajarin gitu ya. Sholatnya itu masih berjalan, sholatnya masih tenang-tenang, gitu. Benar nggak? Benar atau benar? Iya. Ini bahaya. Ya. Ingat tuh ya, kita membawa benderanya bendera Islam, bukan bawa nama kalian. Harus berjuang, selalu berprestasi. Kayak Yamaha, selalu di depan. Harus selalu di depan dalam hal kebaikan, unggul. Harus begitu, karena kita sudah belajar agama. Kalau nyanyi nasyid itu apa? Nasyidnya apa kalau kalian paham? Harusnya itu jadi motivasi. Jadi kalau dengerin nasyid, kemudian ada tilawah Quran, ada terjemahnya atau tafsirnya, harus direnungi dalam-dalam, jadi dilaksanakan. Ya, paham? Jadi kalian tuh bawa bendera Islam, bukan bawa bendera organisasi. Ya. Jadi jangan sampai lantaran kalian, karena sebab kalian tidak membawa hal-hal yang kebaikan itu, akhirnya banyak anak-anak atau siswa-siswa di SMA 43 ini jadi enggan untuk belajar Islam. Ngapain masuk rohis? Ngapain ngaji? Anak rohisnya jadi begitu. Betul kan? Nah, ini nggak pada maaf. Kalian menjadi sebab orang nggak mau belajar tentang Islam. Alhamdulillah yang kita ini. Jadi sekarang kita mulai dengan pelajaran sholat, bagaimana sholat yang baik. Betul ya? Ini sudah jam 10:30. Tadi kelamaan di teknisnya. Saya sengaja datang lebih awal. Saya pikir tadi juga telah, kalau ternyata belum pulang. Ya. Baik, kita lanjut. Pertama, definisi sholat. Kelihatan nggak? Kelihatan ya.
Salat itu berasal dari kata as-salat. Bahasa Arabnya salat, artinya itu doa. Secara bahasa artinya doa. Maka hampir seluruh rangkaian salat itu isinya doa. Benar-benar. Allahu Akbar. Setelah itu membaca doa. Iftitah. Benar. Apabila kita Allahu Akbar kabira yang baca ini Allahumma ba'id baini wa baina khataya kama ba'adta baca ini. Doa bukan? Lanjut ke surat apa? Doa bukan? Iyyaka na'budu wa iyyaka ihdinas siratal doa bukan? Ruku subhana rabbiyal doa bukan? Salat secara bahasa artinya doa. Berdoa artinya bermunajat, meminta kepada Allah. Etikanya kalau kita minta sama orang gimana? Kamu mau minta sama seorang, minta sesuatu, kira-kira bersikap baik atau tidak baik? Kasar. Kalau kasar nodong, malah beda. Benar nggak? Ya. Tapi kalau kita pengen dikasih dengan cara yang baik juga, maka kitanya harus baik. Maka kalau kalian sholat itu doa yang minta kepada Allah, munajat kepada Allah, hubungannya sama Allah, komunikasi sama Allah, kemudian kalian bersikap tidak baik, berarti sama aja kalian sedang begal Allah. Malah Allah begal. Ya, betul. Ya. Wassalli alaihim innas salataka sakanun lahum. Dan berdoalah untuk mereka. Wassalli di sini artinya berdoa, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Taubah ayat 9 ini dasar arti sholat, yaitu doa. Sedangkan menurut istilah, menurut para ahli fikih, sholat adalah rangkaian ucapan, bukan hanya ucapan, tapi juga perbuatan atau gerakan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ingat, sholat artinya rangkaian ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Jadi kalau tidak ada takbir, sholat nggak jadi. Awalnya takbir tapi nggak pakai salam, jadi nggak sholat. Nggak jadi. Karena itu rangkaian yang satu paket dari takbir sampai salam. Itu sholat. Baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Miftahus shalah at-tahuru wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim." Kunci sholat itu bersuci. Kuncinya sholat bersuci. Maka kalau mau sholat harus suci. Suci dari apa? Hadas dan najis. Ya, harus bersuci. Kemudian pengharamannya adalah takbir. Paham di sini maksudnya pengharaman? Pengharaman adalah takbir. Paham maksudnya? Jadi ketika kalian sudah mulai Allahu Akbar, haram hukumnya melakukan sesuatu yang lain selain ucapan dan gerakan sholat. Ini yang disebut dengan pengharaman. Jadi ketika sudah mulai takbir Allahu Akbar, dilarang melakukan apapun selain gerakan dan ucapan sholat. Kemudian wa tahliluha as-salam. Dan kemudian dihalalkan lagi setelah
salam. Kalau udah salam boleh ngapain aja. Ya mau celentang, mau tiduran, mau guling-gulingan, terserah. Tapi kalau sudah Allahu Akbar takbir nggak boleh. Sikut-sikutan, tengok kanan, tengok kiri, cengeng-nyesan, ya. Kemudian injek kaki teman, ya. Nggak boleh. Ya. Ini hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Paham dari sini? Ini definisi sholat. Pentingnya sholat ini sudah saya kita bahas. Baiklah, qadaitus sholat fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza tama'nantum faqimus sholat innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Maka apabila kamu telah menyelesaikan salatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Disuruh zikir. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, nyaman, gitu ya, aman dari segala hal, mulai dari tempat dan kondisi kita, gitu ya, maka dirikanlah salat itu sebagaimana biasa. Salat itu sesuatu hal yang biasa kita lakukan sehari-hari 5 waktu. Sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi salat 5 waktu itu ada waktunya. Sudah ditentukan. Gak boleh sembarang. Waktunya itu subuh jam berapa? Zuhur, asar, maghrib, isya. Jangan sampai di balik. Subuhnya jam 6. Subuhnya jam setengah 5. Waktu sekarang jam berapa? Jam 4 lewat 25 menit. Banyak yang subuhnya jam 6. Waktu syuruknya aja, waktu terbitnya aja sudah jam 5. Jam 6 itu udah sholat duha. Ya. Zuhurnya begitu juga. Zuhur jam berapa? Jam 12 sampai jam 3:15 atau jam 12 kurang. Sholat zuhurnya jam 15. Baru rakaat ketiga udah ada asar. Begitu juga asalnya maghribnya isya. Parah. Oke, ini pentingnya salat karena ini sebuah hal yang baru. Kemudian kita percepat karena waktunya sudah jam 10:30. Syarat salat ada 3. Ada syarat wajib, syarat syah, dan juga ada yang membatalkan salat. Syarat wajib, boleh sholat harus memenuhi syarat wajib. Yang pertama, orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu boleh sholat nggak? Boleh. Tapi siapa yang mau terima? Artinya tidak diterima. Kenapa? Yang memenuhi syarat wajib. Iya, kenapa? Karena belum Islam. bersyarat. Kan kunci pertamanya adalah syarat. Kedua, udah Islam. Yang kedua harus baligh. Apa baligh? Dewasa. Bukan dewasa ukuran itunya ya. Karena di dalam hal ini Islam gitu ya. Artinya mukallaf. Mukallaf itu orang yang sudah menerima hak hukum. Gitu ya. Nah, dalam Islam seseorang yang sudah menerima hak hukum itu atau kewajiban hukum, kalau laki-laki dia keluar mani, ya. Atau biasanya di ini kan lewat mimpi basah. Itu udah semua ya. Udah belum? Mimpi basah. Ngompol, bukan ngompol. Ya. Itu yang laki-laki. Kalau yang perempuan
sudah datang bulan haid. Kalau sudah haid berarti dia sudah baligh dan sudah menerima kewajiban. Kalau tidak melaksanakan dapat dosa. Kalau anak-anak yang belum baligh nggak sholat dosa nggak? Enggak. Ya enggak. Kan dia belum punya kewajiban untuk menjalankan kewajiban. Ya masa anak orang 5 tahun misalnya disuruh sholat, nggak sholat dosa orang tua yang mendingan nggak punya anak. Sampai batas dewasa kayak juga ya. Misalnya kamu balighnya di umur kan lain-lain nih. Ada yang 15 tahun sudah baligh, 16 tahun sudah baligh, benar nggak? Ada yang 10 tahun baru udah baligh, benar nggak? Ada nggak? Coba bayangin selama 10 tahun antara anak balita belum boleh sholat kemudian dosanya orang tua, 10 tahun kita terima dosa anak kita beda. Anak-anak tidak mendapat dosa. Lalu yang ketiga berakal, nggak gila, nggak mabuk. Orang gila boleh sholat nggak? Boleh. Nggak wajib. Bukan nggak boleh, nggak wajib. Ya, nggak wajib. Jadi kalau mau aman, jadi gila. Kalau nggak mau sholat dan nggak dapat dosa, jadi pengen jadi gila. Ya. Sholat nggak jadi wajib kalau kita sudah gila. Dan kembali menjadi wajib kalau sudah waras. Ya, pingsan juga sama. Ya, pingsan nggak wajib sampai dia sadar. Ya kalau pingsannya sampai 2 bulan, 3 bulan, ada nggak? Ada, koma kan namanya di sini. Wajib nggak dia sholat? Nggak. Masa dipaksa, kalau lagi koma di rumah sakit, kalau apa-apa masa dipaksa, sholat. Nanti dosa kalau masalah. Atau mabuk? Orang mabuk. Mabuk sholat, baca mulia balik terus, tertinggal situ nggak sampai kelar-kelar gitu ya. Wala antum ma'buduna ma'bud wala na'budu ma'bud wala antum ma'buduna ma'bud. Aku minum rumah ini kagak dibaca karena dia mabok muter terus. Ini pernah terjadi di zaman Nabi. Sebelum khamr diharamkan dulu, ya, sebelum khamr diharamkan dulu di Arab itu khamr itu minuman apa namanya? Bukan, maksudnya di bangsa Arab itu sebagai minuman biasa, tradisi. Kayak kita minum kopi, teh gitu. Maka ada yang sholat dalam keadaan mabuk, ya begitu bacanya nggak kelar-kelar. Baru kemudian turun ayat jangan dekati sholat dalam keadaan mabuk. Belum diharamin dulu. Ya. Jangan dekati sholat dalam keadaan mabuk. Baru kemudian turun lagi ayat mengharapkan khamr. Saat itu kemudian penduduk Arab yang Muslim itu membuang seluruh ketersediaan araknya di rumah itu ke jalan-jalan sampai digambarkan jalanan itu banjir dengan arak saking banyak yang nyimpen. Karena memang minuman tradisi. Ya, itu syarat yang ketiga. Yang keempat, suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Kalau lagi haid gak wajib sholat, ya ini enaknya perempuan. Ya, jadi kalau kamu pengen enak setiap bulan gak sholat selama seminggu, jadi perempuan ganti gender. Ya. Dan nifas itu apa? Habis lahir, ini awalnya main handphone, catatan habis, jadi harus ya. Waduh. Iya. Masih lihat status orang aja. Iya. Aduh. Kepo ya. Ya, suci dari haid dan nifas bagi perempuan.
Dan kalau sudah bersuci dia harus langsung mandi wajib. Udah ngerti belum mandi wajib? Gimana mandi wajib? Pakai air. Siapa ini yang paling hafal? Udah tahu ya tata caranya ya? Alhamdulillah. Sebagai sabun. Yang kelima, telah sampai dakwah kepadanya. Artinya sudah dikasih tahu sholat itu wajib. Kalau orang pedalaman yang memang belum dapat dakwahnya, wajib nggak? Misalnya orang pedalaman Papua dalam hutan banget gitu, yang nutupin auratnya aja pakai dedaunan, makannya aja makan segala macam gitu ya. Dia belum dapat dakwah, belum diajari tentang bagaimana wajibnya sholat dan beriman kepada Allah. Wajib nggak sholat? Tidak. Jadi kalau kita tidak tahu ilmunya, memang belum tahu, tidak menjadi wajib. Paham ya? Lalu yang keenam, terjaga tidak sedang tidur. Nah, ini maksudnya. Kalau kamu sholat subuhnya kesiangan, benar-benar kesiangan karena lantaran ketidurannya benar-benar kesiangan, bangun jam 8 atau jam 9, benar-benar kesiangan, nggak dengar apapun, karena belum bangun sama sekali. Boleh nggak sholat subuh? Boleh. Ketika kamu bangun jam berapapun, karena memang benar-benar tadi kesiangan, bukan udah bangun kemudian tidur lagi, udah dengar azan kemudian tidur lagi, terus kesiangan, itu nggak boleh. Tapi kalau benar-benar kesiangan, karena lantaran kamu tidurnya kebluk kebok gitu ya, ada gempa juga kagak bangun, benar-benar kesiangan, jam 9 pun kalian bangun tetap laksanakan sholat subuh. Ya, ada yang mengatakan dengan niat qadha. Ya, qadha. Itu syarat wajib. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Paham? Jadi seseorang wajib sholat kalau memenuhi syarat wajib. Ya, syarat yang ini. Kalau tidak memenuhi syarat ini berarti dia tidak wajib sholat. Kemudian syarat syah, sholatnya akan syah kalau memenuhi syarat ini. Yang pertama, suci badan dari hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar apa? Kalau laki-laki tadi mimpi basah. Yang perempuan haid dan nifas. Kalau hadas kecil apa? Kotoran. Pipis, kentut. Apa lagi? Hadas kecil. Ludah. Gua. Ya. Apalagi hadas kecil. Keluar darah hadas kecil. Gua. Dengan perempuan. Keluar darah perempuan. Darah haid. Ya. Ada lagi? Hah? Apa? Luka. Karena luka. Kalau luka hatinya gimana? Aduh. Oh, hati dulu luka batal dong sholatnya. Oh. Enggak ya. Belum ada enggak. Suci dari hadas dan hadas besar dan kecil. Allah tidak menerima salat seseorang di antara kamu yang berhadas hingga dia berwudu atau bersuci. Kalau hadas kecil cukup berwudu, kalau hadas besar harus mandi. Ya, paham ya? Jangan sampai belum paham. Kentut kok nggak diwajibin. Kentut aja mandi wajib. Kecuali kentutnya sambil mimpi basah. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, suci badan. Suci badan, pakaian dan tempat dari najis. Beda, hadas dan najis beda. Najis itu sesuatunya, bedanya. Pipisnya apa? Hadas kecil. Air pipisnya najis. Beda.
EO-nya hadas kecil. Tapi yang dikeluarin dari EO-nya itu najis. Ya, pakaiannya harus bersih, badannya juga harus bersih, tempat sholatnya juga harus bersih, suci dari najis tadi. Ini suka bolak-balik kucing nih. Ya, harus diperhatiin tuh, namanya kucing ya, binatang. Asal udah kebelet pipis di mana aja dikencingkan gitu. Jadi itu harus diperhatiin. Lalu yang ketiga, menutup aurat. Aurat laki-laki adalah antara pusar dan sampai lutut. Sedangkan aurat perempuan adalah seluruh anggota badan kecuali telapak tangan dan wajah. Wajah bermuka. Ya, hati-hati nih anak laki nih. Kadang suka sholatnya pakaiannya sembarangan. Ya, giliran dia sujud semua berubah. Ya. Kelihatan celengannya. Itu gak sah tuh sholatnya. Ya. Banyak kayak begitu. Banyak nggak? Ya, kalau bagus bening kayak batu bacan gitu, batu bikin bacan. Ini kayak batu apung. Banyak pori-porinya. Berarti itu ya, sholat begitu tuh hati-hati itu. Dia pakai kaosnya nyetrit gitu ya. Kemudian ketika dia rukuk kebuka, apalagi sujud. Aduh. Nah, kalau ada anak kecil lagi belajar infak sedekah, main masukin aja di kotak amal. Yang ketawa biasanya nih sering nih. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, telah masuk waktu sholat. Jangan terlalu sore. Ya, belum waktunya udah sholat duluan. Nah, biar nggak telat, udah sholat duluan aja. Ada ntar belakangan. Ya nggak sah. Orang sholat udah ada waktunya. Ya, jangan sholat mendahului waktunya. Subuhnya karena habis nonton bola jam 2 jam 3 takut ketiduran, sholat subuh duluan deh. Ya nggak bisa. Kemudian yang kelima, menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat. Jangan sembarangan menghadapnya. Kecuali kalau kita dalam perjalanan naik kendaraan nggak tahu kiblatnya di mana. Itu ada ketentuannya sholat di dalam kendaraan. Ya, jangan maksain sholat di kereta, sholat di pesawat. Ya, mentang-mentang sekarang canggih kita bisa cari arah kiblat. Ya. Kebetulan arah kiblatnya kita lagi naik pesawat untuk madep belakang. Mungkin kita putar balik sholat yang bisa diri. Naik kereta begitu juga. Begitu harus diri aja deh sholatnya sesuai dengan kondisi yang ada di darat. Ya, kereta lagi kencang-kencang yang bisa terbalik. Nah, itu syarat sah sholat. Jadi kalau sholatnya mau sah harus memenuhi 5 syarat. Ada pertanyaan? Cukup paham? Baik. Kemudian yang membatalkan sholat. Pertama, ngobrol, berbicara dengan sengaja. Masih nih, anak SMA masih nih. Robert tawa-tawa. Tidak jelas tawa, tiba-tiba tawa. Kemudian bergerak dengan melebihi 3 kali gerakan atau berturut-turut. Kalau jarinya doang apa? Ini disebut bukan gerakan besar dan tidak berturut-turut. Kalau udah tangannya yang bergerak, nah ini yang nggak boleh. Boleh aja misalnya gatel kepala, 1, udah 1 dulu, gatel lagi, kan udah jeda nih. Jangan terus-terusan, 1, 2, 3 itu batal. Tapi dijeda. Kalau gerakannya besar dijeda. Jangan sekaligus 3, itu nggak boleh.
Lalu kemudian yang ketiga berhadas. Tiba-tiba lagi sholat hadas kecil, kentut misalnya. Batal nggak? Batal. Kecuali kentutnya nggak kedengeran dan nggak bau. Pernah nggak? Kalian ngerasa kentut, tapi nggak berasa bunyi dan nggak berasa bau. Nah itu terkadang godaan syaitan. Yakinkan, lanjutin aja sholatnya. Pernah nggak rasanya kayak gitu? Ya, itu suka ada godaan kayak gitu, berhadas. Ya. Kemudian meninggalkan salah satu rukun sholat dengan sengaja. Rukun sholat ada berapa? Oh. Rukun apa tadi? Rukun apa tadi? Rukun apa tadi? Kopi lagi. Rukun apa? Sesuatu yang harus dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan berarti biasa, nggak jadi. Ya. Meninggalkan salah satu rukun sholat dengan sengaja. Ada berapa rukun sholat? 13. Ada 13. Yakin? Yakin. Saya sebutkan nanti. Ya nanti kita bahas. Kemudian terbukanya aurat tadi batal tuh, ya. Terbukanya aurat. Lagi bersedekah nggak kebuka, pas ruku sama sujud kebuka, itu batal. Kemudian berubah niat. Ya di tengah perjalanan sholat niatnya berubah, tentang ada pacarnya lewat langsung berubah niatnya, pengen dipuji, pengen dilihat, itu batal. Atau berubah niatnya yang lain. Kemudian membelakangi kiblat, kecuali sedang di kendaraan. Kemudian makan dan minum batal. Makan dan minum batal. Makanya sholat, sebelum sholat kita harus berwudu, kemudian diwajibkan atau bukan diwajibkan, disunahkan untuk bersiwak atau mensikat gigi. Karena kalau habis makan kita nggak sikat gigi, suka ada yang jelek nggak? Ada. Ketika Allahu Akbar, ini nama lidah sama gigi itu sama juga makan itu, berarti batal. Benar nggak kayak gitu? Nanggung dibuang saya gitu, betul nggak? Ya kemudian tertawa, nah ini saya bilang tadi tertawa. Kemudian murtad, batal. Ya, nah ini yang membatalkan sholat. Ada yang mau tanyakan? Cukup? Pak? Lanjut. Rukun sholat. Tadi. Rukun sholat berapa tadi? 13. Di sini ada 3. Rukun sholat ada berapa, Ahmad? 13. Ada 3. Iya 13 sendiri lah. Rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li. Rukun qalbi, rukun yang ada di hati atau berkaitan dengan hati. Apa itu? Niat. Yang pertama niat. Niat menjadi rukun. Kalau nggak niat sah apa nggak sholatnya? Enggak. Jadi apa nggak sholatnya? Nggak jadi. Ya. Qalbi dalam hati, bukan di lisan. Niat di lisan atau di hati? Niat di lisan atau di hati? Dua-duanya. Orang mau niat ngerampok ngomong nggak ada. Nama niat dalam hati, benar nggak? Jadi kalau orang mau berbuat buruk atau berbuat jahat diucapin niat tidak ada di lisannya, ketahuan nggak? Niat saya merampok rumah si A. Takut dulu sebelum merampok. Niat itu ada dalam hati. Oke, ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua rukun qauli, rukun yang berkaitan dengan bacaan atau sesuatu yang dibaca. Apa aja? Apa aja? Ayo. Rukun takbir. Takbiratul ihram. Yang rukun bacaannya atau gerakannya?
Allahu Akbar. Allahu Akbarnya apa? Allahu Akbar. Mana yang betul? Yang rukun yang mana? Allahu Akbarnya atau gerakannya? Ngangkat tangannya? Ayo apa? Hah? Allahu Akbar ucapannya Allahu Akbar. Kalau sholat nggak ngucapin Allahu Akbar berarti nggak jadi sholatnya. Walaupun dia tidak menggerakkan tangannya, dia mengucapin Allahu Akbar, dia masih memenuhi rukun. Walaupun ada beberapa hadis Rasulullah SAW ada yang mengisyaratkan gerakan tangan. Nah, jadi yang rukun itu ucapan takbirnya Allahu Akbar. Maka mengucapinnya harus benar. Jangan salah. Ada nggak yang sholatnya ngucapin Allahu Akbar? Ada nggak? Ada nggak? Allahu Akbar. Benar atau salah tuh? Salah. Kalau A-nya dipanjangin Allahu Akbar artinya apa? Apakah Allah Maha Besar? Kalau hamzahnya dipanjangin, berarti salah. Allahu Akbar, ba-nya dipanjangin, salah kan? Salah, artinya berubah. Karena ini adalah rukun qauli, rukun ucapan, maka mengucapin takbirnya harus benar. Ya, jangan Allahu Akbar. Ada itu juga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa'id lagi wa'id. Ya. Kemudian membaca surat Al-Fatihah. Rukun enggak Al-Fatihah? Tak ada sholat tanpa baca Al-Fatihah. Berarti baca Al-Fatihahnya harus benar. Enggak boleh sembarangan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Benar salah tuh? Benar salah? Salah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Harus benar. Maliki, Maliki bukan Maliki. Masih ada yang baca Maliki Yaumiddin. Masih ingat tuh? Salah. Maliki bukan Maliki. An'amta alaihim, bukannya an'amta alaihim tapi an'amta alaihim. Ghairil maghdubi, bukan maghdubi. Maka karena ini rukun qauli, Al-Fatihahnya bacanya harus benar. Maka ngaji BMAK-nya harus serius. Nah, kalau baca Al-Fatihahnya salah gimana? Sah apa syaratnya? Sah apa syaratnya? Eng ya. Kemudian ada juga yang berpendapat membaca sholawat dalam tasyahud akhir itu menjadi rukun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita. Itu ada yang berpendapat rukun, ada juga yang berpendapat tidak rukun. Kemudian ucapan salam, Assalamualaikum warahmatullah. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nggak? Boleh. Ucapin salamnya juga harus benar. Assalamu bukan assalamu, bukan assalamu.
ketiga rukun fi'li, rukun yang berkaitan dengan gerakan. Ruku, jangan bagi makanan dulu, nggak konsen ya, jangan. Kalau bagi makanan saya butuh. Rukun fi'li yang berkaitan dengan gerakan. Takbir, ratul ihram, gerakan. Ini disebut rukun apa bukan? Tadi apa? Bukan, langsung ke ruku berarti. Nah, dalam takbiratul ihram nanti kita bahas ada berbagai macam dalil ya. Kemudian nanti ada perbedaan. Nah, ini perbedaan ini kita nggak perlu ributin dan nggak perlu kita repotin. Ya. Ada ruku, ada sujud, ada i'tidal, duduk antara dua sujud dan tasyahud akhir. Tasyahud awal rukun bukan? Tasyahud awal rukun bukan? Kalau yang sholatnya 4 rakaat 3 rakaat ada tasyahud awal nggak? Ada. Rukun bukan? Rukun bukan? Rukun bukan? Hah? Bu? 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 Gimana? Tasyahud awal rukun atau bukan? Bu? Bu bingung saya. Bukan. Kalau dia rukun, sholat subuh juga harus ada rukun tasyahud awal. Berarti kalau sholat 4 rakaat, 3 rakaat, tasyahud awalnya nggak dikerjakan, sah nggak? Sah nggak? Ya, kan bukan rukun. Berarti sah. Oke? Oke. Itu rukun fi'li. Itu ada berapa? Rukun salat. Ya. Bagi tadi takbir, Fatihah, sholawat, ya. Walaupun ada perbedaan pendapat, ucapin salam, ruku, sujud, i'tidal, duduk di antara dua sujud, tasyahud, akhir, tambah tumanina. Apa tumanina? Jangan buru-buru, berhenti sejenak, jeda. Bangun dari rukuknya tumanina, i'tidalnya juga harus tumanina. Jangan kayak ayam matokin makanan. Ada berapa jadinya? 11. 13 ya kan? 13, tambahannya apa dua lagi? Hah? Salam kan tadi masuk tuh. Apa tadi? Yang dua lagi apa? Ada kelewatan, harusnya ada kelewatan. Ada yang kurang saya. Apa lagi? Apa lagi? Waduh, kalau nanti guru agamanya nanya, ada ujian kayak dari bawah. Salah? Belum harus sih. Yang 13 kamu jawab. Dua lagi apa? Jadi ada 11 ya. Niat, takbir, al-fatihah, sholawat, salam, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, tasyahud, akhir, tumanina. Dua lagi kok. Kan salam udah dari diucapin. Dua lagi. Tanggung jawab ke 13.
Ini PR. Baik, takbiratul ihram. Tadi kita bahas yang menjadi rukun adalah ucapannya. Disebut dengan takbiratul ihram, bertakbir untuk mengharamkan segala sesuatu baik ucapan dan perbuatan di luar sholat. Kalau sudah Allahu Akbar, dilarang melakukan, mengucapkan sesuatu yang tidak ada urusannya dengan sholat. Namanya takbiratul ihram. Jadi kalau udah takbir haram tuh untuk melakukan hal kayak gitu. Maka disebut dengan takbiratul ihram. Miftah salat at-tuhur tadi. Kunci salat adalah bersuci, memulainya dengan takbir, kemudian mengakhiri dengan salam. Mengharamkan dengan takbir dan menghalalkan dengan salam. Akhwatnya kalau mau dihalalkan dengan salam. Bukan bismillah tapi dengan salam. Assalamualaikum. Dari Umar radhiyallahu anhu menceritakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hatta wa manqibaihi idza ta'assara. Bahwa Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya setinggi pundak ketika memulai sholat. Jadi kalau takbir, angkat tangannya setinggi pundak. Ada juga yang di belakang ujung telinga. Ya, boleh begini, boleh begini. Asal jangan begini. Ini letakkan tangan kalau mau olahraga. Nggak boleh. Ya, ini takbiratul ihram. Kedua, bersedekah. Dari takbir Allahu Akbar langsung bersedekah. Bersedekah itu boleh telapak tangan kanan menutupi telapak tangan kiri. Boleh pergelangan kanan menutupi pergelangan kiri. Jangan melebihi atau memegang lutut. Lututnya apa? Tumit. Sikut ya? Sikut ya. Sikut nggak boleh begini. Ada yang begini nggak? Kalau kita nggak begini, nggak boleh. Ya. Rasulullah SAW meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Jangan kebalik. Jangan tangan kiri di atas tangan kanan. Kemudian mengencangkan keduanya di atas dada. Nah ini khilafiyah di atas dada. Ada yang di atas dadanya begini, boleh-boleh aja. Tapi juga jangan menghina yang di perut. Asal jangan di bawah perut. Boleh di sini, boleh di ulu hati. Tengah-tengah aja yang enak, ya kan? Tengah-tengah. Itu bersedekah. Ada yang mau tanya sampai sini? Apa? Mau tanya? Pak? Nah, ada yang kemudian pernah lihat nggak? Takbir Allahu Akbar. Freestyle. Diputar gitu. Allahu Akbar. Pernah nggak? Pernah ya? Boleh nggak? Gak ada dasarnya. Dia punya niat bagus. Semua harus didahului dengan kanan. Benar nggak? Berapa sesuatu harus dengan kanan. Karena mentang-mentang ini harus kanan dulu, makanya begini. Allah. Ya, padahal hadisnya langsung segera bersedekah. Kemudian ruku. Ruku posisinya harus lurus, kepalanya jangan terlalu nunduk atau jangan nongkrong kayak soang. Ya. Harus lurus antara kepala dengan punggung. Punggung ya. Salah lagi saya. Punggung. Ya. Bahkan dianalogikan saking lurusnya naruh gelas pun nggak sampai tumpah. Gitu ya. Apa doanya? Subhana rabbiyal azim. Boleh. Ada lagi yang lain? Subhanakallahumma. Banyak naruh banyak. Jangan subhana rabbiyal azim doang kalau. Apa lagi? Enggak tahu.
cari tahu, jangan cari tahu status orang aja. Cari tahu di bawah juga ya bacaan-bacaan ruku. Yang penting gerakannya, posisinya harus lurus, nggak boleh nunduk, terlalu nunduk, nggak boleh terlalu nongkrong. Telapak tangannya dibuka di saat memegang lutut. Ya, kakinya harus lurus, jangan ditekuk. Itu gerakannya. Kemudian i'tidal, bangkit dari ruku. Ingat ya, ruku harus tumanina, jangan buru-buru. Posisikan dulu sempurna, baru baca doa, baru kemudian i'tidal, bangkit dari ruku. Apa bacaannya? Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Cukup boleh sampai situ, atau mau panjangin juga boleh. Rabbana lakal hamdu, terus Bilis samawati, ya boleh. Atau cuma Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, boleh. Ini hadisnya. Ya. Idza qala al-imam Sami'allahu liman hamidah, faqulu Allahumma Rabbana lakal hamd. Ya, kalau imam mengucapkan Sami'allahu liman hamidah, maknanya mengucapkan Rabbana wa lakal hamd. Intinya juga harus tumanina. Posisi badannya harus sempurna dulu. Ya, lurus dulu sesuai dengan yang awal, baru kemudian baca doa, baru kemudian sujud. Sujud diperintahkan bersujud dengan 7 bagian anggota badan. Yang pertama dahi, termasuk di hidung harus nempel di tempat sujud. Kemudian 2 telapak tangan kanan dan tangan kiri, kecuali cuma punya 1. Kemudian lutut kanan dan lutut kiri. Kemudian ujung kaki kanan dan ujung kaki kiri. Harus diri, jangan direbahin. Telapak tangannya harus, kalau ruku tadi terbuka, sujud harus tertutup. Ini apa namanya? Lengannya nggak boleh nempel di tempat sujud atau di sajadah bapak. Seperti kucing atau singa yang lagi tiduran, nggak boleh. Tangannya nggak boleh kepel, nggak boleh mencengkram kayak macan dan sampai kesurupan. Ya, sholatnya kalau sujud nggak boleh begini, nggak boleh begini. Harus doanya apa? Subhanallah ya. Atau lagi yang lain? Subhanallah wa bihamdihi. Ya, banyak. Kemudian duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud ada 2. Duduk iftisyari, yaitu seperti yang biasa dilakukan. Kaki kiri, telapak kaki kirinya didudukin, kaki kanannya, telapak kaki kanannya didirikan. Ya, ini yang pertama sunnahnya ini. Ya. Lalu yang kedua, duduk iqo. Duduk iqo ada yang dilarang, ada yang nggak dilarang. Yang dilarang itu adalah jika bagaimana cara contohnya? Yang sini contoh. Contohin. Duduk antara 2 sujud. Belum. Itu ibu kaki. Ini benar. Nah, ini yang nggak boleh. Gitu ya. Nggak boleh. Itu duduk iqo yang nggak boleh. Atau ininya di nempel di sini. Nah, itu juga nggak boleh. Yang boleh, menurut ini ya. Yang boleh kiri. Nah, itu yang boleh. Kalau duduk iqo yang boleh gini. Tadi yang nggak boleh. Paham? Ya. Kalau masih laku jangan duduk yang iqo, iftisyari aja. Paham ya?
Jadi ada 3 bentuk iqra, yang dilarang cuma 2, yang tak dilarang cuma 1, yang 2 dilarang. Kemudian tasyahud. Tasyahud yang tadi akhir ya, tasyahud akhir, pantatnya duduk di lantai, kemudian kaki kanan, telapak kaki kanannya ditegakkan kalau bisa. Tapi kalau yang nggak bisa jangan dipaksa, karena ada anatomi tubuh seseorang yang nggak mampu melakukan itu. Karena uzur ya berarti ya, karena beberapa hal yang mungkin jangan ini. Kalau dia bisa harus seperti itu. Ya, paham? Apa baca doanya? Siapa? At-tahiyatu lillah. Salawat Ada beda nih ya. Ada beberapa doanya. Ada at-tahiyatu lillahi, at-tahiyatul mubarakatus gitu ya. Ada yang membaca at-tahiyatu lillah wassalatu wattayyibat wassalamu alayka ayuhan nabiyyu warahmatullah. Nah, lanjut terus. Kemudian baca salat Allahumma shalli ala Muhammad sampai Hamidul Majid. ditambah dengan doanya lagi yang lain apa? Doanya apa? Setelah Hamidul Majid Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masyiid dajjal. Nah, biasanya baca doa gitu kalau pengen terhindar dari fitnah Dajjal. Oke, kemudian salam. Tengok kanan, tengok kiri. Tengok kanannya harus yang sempurna. Nah, minimal 180 derajat. Jangan 360 derajat. Putus kepalanya. Ya. Ucapkan salamnya yang fasih, yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian apa yang saya sampaikan. Oh belum lagi. Setelah sholat biasakan zikir dan doa. Zikir dan doa. Apa doanya? Minimal astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Istighfar aja banyak ya. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wal dzunub. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astagfirullahaladzim. Li wal walidayya wa ashabihi bil alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alayka ya salam. Tabaraka rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh dua la ilaha illallahnya, boleh Allahumma antas salam. Kemudian Allahumma la mani'a mimma a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ini yang diajarkan sama Nabi. Mangkajat wal jannah. Kemudian Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian lanjutin doa. Artinya jangan Allahumma lantas jalan. Habis salam jangan Allahumma lantas jalan, tapi Allahumma lantas jalan. Gitu ya. Ya, habis salam maksudnya doa dulu. Walaupun seluruh rakaat salat itu doa. Karena ada berpendapat begitu. Salat kan doa. Jadi habis salat apa doa lagi? Ya. Ya, tapi juga nggak usah dijadikan perdebatan. Jadi kita kalau yang pengen minta lagi sama Allah, karena kita merasa memang tidak punya kemampuan apapun, maka kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ikhwan warahmatullah, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua.
Dan jangan cuma di jiping, ngaji kuping. Kalau ngaji kuping nyambungnya kadang suka Masuk kuping kiri. suka gak semua dapatnya. Apalagi ditambah dengan mainnya HP. Oke, wallahu a'lam bishawab. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kebodohan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah puas belajar, terus menggali ilmu-ilmu tentang Islam terkait dengan fikih ibadah, terus digali. Nanti kalau ada yang salah dari saya, abaikan. Kalau yang benar dilaksanakan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masya Allah. Baik, jazakumullah khairan katsir kepada Ustaz Usman yang telah menyampaikan materi. Insyaallah akan berguna bagi kita semua. Dan karena acara kali ini sudah selesai, maka kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu beristighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah walhamdulillah. Baik teman-teman, hanya kalau izin mengundurkan diri, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.